Apa yang kita lakukan kepada orang lain bisa jadi suatu saat akan kembali kepada kita. Kalau kita melakukan yang baik pada orang lain, kita sudah menaburkan kebaikan pada dirinya. Dan pada saat tertentu, ada saatnya nanti, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Bacaan-bacaan kudus yang kita renungkan pada hari Minggu ini, yang berpuncak di dalam bacaan Injil, diperlihatkan kepada kita sekalian satu pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang berbelas kasih, yang dialami, dilakukan oleh seorang Samaria yang baik hati. Maka Bapak Suci Paus Fransiskus pada tahun 2016 pernah mengatakan demikian. Orang Samaria yang baik hati itu menunjukkan satu gaya hidup yang pusatnya bukan lagi pada diri kita sendiri, tetapi orang yang dengan kesulitannya kita temui di jalan dan yang menantang kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih, dari pengalaman iman dan pengalaman kasih orang Samaria yang baik hati ini, kita mau menangkap pesan dan belajar 3 hal utama. Bagaimana kita siap untuk menjadi orang yang murah hati, orang yang peka pada situasi zaman, orang yang bukan saja menjadi pendengar firman, tetapi pelaku firman yang hidup. Yang pertama, mari kita mencintai Allah dan sesama dan menghargai diri kita. Orang yang mencintai Allah dan sesama itu adalah mereka yang sudah mengalami pertobatan. Mereka berubah, mereka berbuat baik, dan pada akhirnya mereka itu berbuah. Orang yang menghargai diri sendiri adalah mereka yang selalu bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepadanya. Orang yang selalu memberdayakan dirinya. Orang yang punya kualitas diri, hidup, dan iman yang mumpuni. Karena itu, kita diajak untuk sampai pada titik ini, mencintai Allah dalam sesama, dan menghargai diri sendiri. Diri kita yang adalah ciptaan Tuhan. Pelajaran hidup yang kedua, kita diajak untuk bersikap tepat dan berbuat yang cepat. Contoh yang ditampilkan di dalam Injil itu adalah undangan supaya kita tidak terlambat untuk membantu, untuk menolong
mereka yang ada di depan mata kita, yang sungguh membutuhkan pertolongan kita. Maka pertobatan batin itu adalah sesuatu yang mendesak kita untuk masuk di dalam situasi orang saat itu, mereka yang sangat membutuhkan bantuan kita. Kita bukan hanya sebatas bersimpati sesaat, kasihan sesaat, tapi mengambil tindakan nyata. Ada empati yang aktif, empati yang berakhir pada tindakan nyata, membantu, memberi pertolongan pada waktunya, cepat dan tepat pada waktunya kita menolong orang lain. Pertolongan sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang sementara berada di dalam situasi yang paling sulit, situasi terendah dalam hidup, seperti yang digambarkan di dalam kisah Injil hari ini. Maka mari kita ingat apa yang dikatakan oleh Yesus. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini satu tindakan nyata, bukan hanya wacana, bukan hanya kata-kata. Makna yang ketiga dari perumpamaan Injil hari ini, kita diajak selalu berbelas kasih dan jangan menyakiti orang lain. Mata dan cara melihat itu bisa menyakiti orang lain. Mulut kita dan omongan kita bisa menyakiti. Tangan dan sentuhan kita bisa juga menyakiti. Perbuatan dan diam kita juga bisa menyakiti. Maka mari kita belajar supaya hidup kita selalu dipenuhi dengan kasih, menjauhkan diri kita dari mata, mulut, dan tindakan yang menyakiti. Mungkin ketika kita menyakiti orang lain, kita merasa sesuatu itu biasa-biasa saja. Tetapi itu sungguh melekat, sungguh membekas pada orang yang kita sakiti. Mungkin kita berpikir orang itu layak menerima itu. Tapi ingat, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, apa yang kita lakukan kepada orang lain bisa jadi suatu saat akan kembali kepada kita. Kalau kita melakukan yang baik pada orang lain, kita sudah menaburkan kebaikan pada dirinya. Dan pada saat tertentu, ada saatnya nanti, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Mungkin bukan melalui orang yang kita tolong, yang kita bantu itu, tetapi lewat orang lain, lewat cara dan waktu yang lain. Ini hukum alam. Tetapi ketika kita menyakiti orang lain, bisa jadi dengan cara yang sama, kita akan alami itu juga, kita akan disakiti. Maka pilihan ada di tangan kita. Kita mau berbuat baik atau sebaliknya. Mari Bapak Ibu, saudara dan saudari umat Tuhan yang terkasih, semoga kita siap menabur sekian banyak kebaikan. Karena kebaikan itulah suatu saat akan membantu, akan menolong dan menyelamatkan kita. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, entah kapan kita tidak tahu.
tetapi roda kehidupan itu selalu berputar. Taburlah banyak kebaikan. Jadilah orang-orang Samaria zaman ini yang sungguh-sungguh hidup di dalam kasih, persaudaraan, solidaritas, dan pengharapan yang kokoh. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.